Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dictionary by Muhammad Zulfikar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu praktik etika bermedia sosial, yaitu ajakan berbagi melalui situs crowdfunding. Sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe channel Dictionary untuk tutorial menarik lainnya. Baik, apa itu crowdfunding? Crowdfunding atau urun dana adalah suatu kegiatan atau metode dalam menghasilkan modal dengan cara pengumpulan atau penggalangan dana untuk suatu proyek atau usaha melalui sebuah website khusus. Tidak hanya diperuntukkan bagi usaha, namun bisa digunakan untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Contoh dari situs crowdfunding di Indonesia diantaranya adalah kitabisa.com, akseleran.co.id, gandengtangan.co.id, airfunding.net, dan aksi cepat tanggap atau act.id. Seperti ajakan berbagi melalui situs sudah banyak digalakan. Salah satunya medianya adalah sosial media. Seperti ajakan berbagi oleh salah satu influencer bernama Rachel V-nya. Nah, di sini dia membagikan salah satu crowdfunding atau donasi untuk korban banjir dan longsor di NTT. Dan dalam beberapa hari dia berhasil mengumpulkan sampai dengan 1 miliar rupiah. Di sini kita bisa melihat kekuatan dari influencer dan sosial media itu sendiri. Tapi di sini saya tidak akan memberikan tutorial untuk membuat kampanye di situs crowdfunding. Cukup dengan membagi kampanye yang sudah ada ke sosial media kita. Karena saya percaya ketika kita mulai dari hal kecil, maka kita akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Akan ada 2 tutorial yang sederhana yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah post ajakan donasi pada WhatsApp yang hasilnya seperti ini. Ini adalah salah satu post donasi melalui kitabisa.com. Kemudian yang kedua itu adalah tutorial post berita online pada WhatsApp yang hasilnya seperti ini. Nah, tujuan dari berita online ini apa? Untuk memberikan informasi pendukung mengenai kebenaran dari ajakan donasi yang telah kita bagikan sebelumnya. Jadi orang lebih tertarik dan percaya untuk berdonasi karena memang ada berita pendukungnya. Contohnya di sini adalah mengenai banjir bandang NTT. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial yang pertama, yaitu berbagi atau post ajakan donasi pada WhatsApp. Oke, yang pertama itu kita buka situs crowdfunding. Ingat, situsnya itu bebas, tidak harus situs kitabisa.com, bisa juga situs yang lain. Jadi di sini saya contohkan saja kitabisa.com. Yang penting situsnya terpercaya. Kemudian carilah sebuah ajakan donasi yang akan dibagikan. Nah, donasinya itu bebas, namun cari yang terdapat sumber berita atau bisa kita cari berita online-nya. Karena nanti kita akan memposting juga berita online mengenai situs atau mengenai penggalangan dana yang kita bagikan. Contohnya di sini saya ada sedekah iftar untuk korban banjir NTT. Setelah kita buka, kita lihat di sini ada informasinya, kemudian ada tombol untuk donasi sekarang. Di sini kalian boleh juga ikut berdonasi atau juga apabila belum bisa juga tidak apa-apa. Kita langsung lihat saja ke bagian bawahnya di informasi penggalangan dana. Oke, pastikan kita mengecek informasi atau identitas dari penggalang dana. Kita lihat di sini adalah Afgansyah Reza. Oke, seperti yang kita tahu mungkin Afgansyah Reza ini adalah seorang penyanyi dan influencer di Indonesia. Jadi dari identitas ini kita bisa menentukan apakah
penggalang dana ini bisa dipercaya atau tidak. Apabila kita klik, maka di sini bisa kita lihat beberapa penggalangan dana yang dilakukan oleh Afgan, sehingga kita bisa menentukan apakah bisa dipercaya atau tidak. Oke, saya memutuskan ini cukup terpercaya, jadi ini akan saya bagikan ke sosial media saya. Oke, setelah kita scroll ke bawah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengecek cerita dari si penggalang dana. Kita lihat di sini, kita klik baca selengkapnya. Sejak Sabtu 3 April, angin kencang disertai hujan mengguyur beberapa daerah di NTT. Setelah kita baca seterusnya, maka di sini setelah kita baca, wah ternyata penggalang dana ini terpercaya dan ceritanya memang benar adanya seperti itu. Karena nanti kita juga akan mengecek dan berbagi mengenai berita mengenai bencana alam ini. Jadi kita bisa langsung bagikan saja dengan klik tombol bagikan. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa berbagi melalui sosial media yang telah disediakan. Di sini saya akan membagikan melalui WhatsApp. Oke. Kita bagikan melalui WhatsApp. Kemudian kita klik yang My Status karena akan membagikannya ke status kita. Oke. Setelah seperti ini, bisa kita langsung bagikan saja. Baik, setelah terkirim maka ini adalah hasilnya. Oke, ini adalah tutorial yang pertama. Cukup mudah bukan? Tapi yang terpenting adalah kita harus bisa bertanggung jawab apa yang kita bagikan. Bahwa ini memang bisa terpercaya untuk penggalangan dananya. Bagaimana untuk selanjutnya, tutorial yang kedua itu adalah men-share berita online mengenai ajakan untuk berdonasi tersebut. Jadi orang bisa lebih percaya. Oke, mari kita coba cari berita online mengenai ajakan untuk berdonasi tadi adalah mengenai bencana alam di NTT. Kita coba masuk ke situs pencarian google.co.id. Kemudian kita ketikkan NTT dengan kata kuncinya NTT diterjang banjir bandang, atau boleh kata kunci lain yang sesuai dengan ajakan donasi tadi. Oke, kita lihat ke bawah di sini. Saya akan coba buka berita yang ini. Oke, jangan lupa untuk dibaca atau diliterasi karena penting. Kita akan membagikan ini ke sosial media kita. Jadi apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, liputan6.com ini adalah sebuah situs berita yang kita kenal juga di salah satu stasiun televisi sudah terkenal. Kemudian dia ada tanggal, di sini cirinya itu dia ada tanggal berita online ini dipublikasikan oleh siapa, yaitu liputan6.com. Kemudian kita bisa baca sampai ke bawah. Dan mungkin kita juga bisa tahu penulisnya siapa, seperti itu. Jadi ini bisa cukup terpercaya. Jadi saya putuskan saya akan bagikan ke media sosial saya. Kita coba cari di sini untuk berbagi ke sosial media. Ternyata dia sudah menyediakan beberapa tombol seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sama seperti tadi. Saya akan coba berbagi ke WhatsApp. Kita klik ke WhatsApp sama seperti tadi. Kemudian bagikan ke My Status. Oke, nah setelah seperti ini kita langsung bagikan saja. Oke, setelah berhasil dibagikan, maka ini status yang donasi tadi dan ini status yang berita online. Cukup mudah bukan? Dua tutorial tersebut. Tapi yang terpenting adalah kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Oke. Untuk tugas 214 informatika kelas 8 adalah jangan lupa untuk screenshot donasi ini ya. Screenshot ajakan donasi 1. Kemudian screenshot berita online yang mendukung atau mengenai berita tentang ajakan donasi tersebut. Nah, dari dua screenshot tersebut bisa langsung diupload di Classroom tugas 2.14. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.